Bab 1565, bunuh segera. Melihat Gupan yang berani, Sander Ye agak terkejut karena pada awalnya, dia dan Gupan hanya membentuk aliansi berdasarkan kepentingan, tetapi sekarang dia telah ditakdirkan untuk kalah, dan Gupan memilih untuk mengikutinya. Ini merupakan sesuatu yang tidak dia duga. Dia tersenyum dan berkata, "Baik." Pemilik pena Tao menatap Gupan dengan heran, tetapi tatapannya dengan cepat beralih dari Gupan ke Sander Ye. "Sander Ye, kamu tidak takut karena kamu memiliki anggota keluarga, tetapi apakah kamu benar-benar ingin membunuh orang-orang di sekitarmu karena pikiran egoismu? Kamu harus tahu kamu dapat bertahan hidup, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan itu. Jika kamu menyerah, aku jamin tidak seorang pun dari mereka akan mati." Gupan tiba-tiba berkata dengan bangga, "Saudara Ye, jangan takut, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada masalah." Sang pemilik pena Tao meliriknya dan berkata, "Apa kamu bisa berhenti berpura-pura? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, bisakah kamu mengalahkan begitu banyak orang?" Gupan melihat sekelilingnya dengan semangat berani, "Kalau tubuh asliku ada di sini, kalian pasti..." Pemilik pena Tao melambaikan tangannya dan berkata, "Persetan denganmu, telinga aku akan menjadi kapalan setelah mendengarmu mengatakannya." Sambil berkata demikian, dia menatap Sander Ye, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menyerah, aku akan menghabisimu." Sander Ye menatap pemilik pena Tao dan berkata sambil tersenyum, "Pemilik pena Tao, kamu mengatakan sebelumnya kamu tahu aku telah meminta bantuan. Bagaimana kamu tahu?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "Apa ada gunanya membicarakannya?" Sander Ye mengangguk, "Tidak ada maknanya lagi." Sang pemilik pena Tao bertanya, "Apa keputusanmu?" Sander Fe tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan buku kuno berwarna merah Darsh. Pemilik pena Tao mengerutkan kening, "Oh, kamu ingin mengalahkanku dengan objek eksternal. Apakah kamu pikir itu realistis? Kecuali kamu memanggil pedang Hangdao bibimu, kalau enggak." Sander Ye tiba-tiba menempelkan yan jarinya dan setetes darah jatuh ke dalam buku kuno berwarna merah darah. Dia perlahan menutup matanya. Sander Ye bersumpah dengan darah, aku akan menghancurkan aula laksa dewa dalam kehidupan ini." Tindakan Sander Ye mengejutkan semua orang. Apa yang sedang dia lakukan? Pemilik pena Tao juga bingung. Trik apa yang dimainkan orang ini? Dan ketika semua orang sedang bingung, tiba-tiba, bang! Dari kedalaman alam semesta, aura mengerikan tiba-tiba mengalir masuk bagaikan air bah. Datang dalam sekejap mata. Semua orang di lapangan menatap ke langit, wajah mereka dipenuhi kengerian. Mungkinkah ini bala bantuan yang diminta Sander Ye? Aura itu seolah datang dari miliaran tahun lalu, datang dengan cara yang dahsyat, membawa serta tekanan mengerikan yang tiada habisnya. Bahkan para dewa yang hadir pun tidak sanggup menahan tekanan itu dan tak kuasa untuk tidak membungkuk. Pada saat ini, sebuah bayangan virtual muncul entah dari mana di atas kepala semua orang. Pemilik pena Tao juga bingung ketika melihat bayangan virtual yang tiba-tiba muncul. Apa yang dilakukan orang idiot ini? Para dewa menatap bayangan virtual itu dengan ekspresi serius. Itu berarti tekad sudah tiba, tetapi tubuh yang sebenarnya belum tiba. Saat semua orang terkejut dan bingung, bayangan virtual itu tiba-tiba mengeras, dan seorang pria parubaya berjubah hitam muncul di hadapan semua orang. Tubuh utama juga sudah tiba. Ketika pemilik pena Tao melihat lelaki berjubah hitam, alisnya berkerut dalam. Dia awalnya mengira Sander Ye memanggil salah seorang anggota keluarga Yang, tapi ternyata orang yang datang bukanlah anggota keluarga Yang. Tatapan mata lelaki berjubah hitam itu langsung tertuju pada Sander Ye, dan niat membunuhnya nyata bagaikan sebuah zat. Sander Ye tiba-tiba mengangkat tangannya, "Aku menyerah, aku jujur." Setiap orang, pria berjubah hitam itu juga sedikit terkejut. "Apa-apaan?
Sander Ye menatap pria berjubah hitam itu dan berkata dengan hormat, "Tuan, aku seorang bidat." Pria berjubah hitam itu menatap Sander Ye tanpa mengatakan apapun. Dia pun tercengang dengan tindakan orang di depannya. Dia adalah pejabat pengadilan Aula Laksadewa, dan tanggung jawab utamanya adalah menangkap para penghujat kuat yang ada di luar sana. Semua penghujat yang ditemuinya sebelumnya mencoba segala cara untuk melarikan diri, tetapi orang di depannya menghubunginya secara terus-menerus dan menyatakan tekadnya untuk mengaku dan menyerah. Apakah ini jebakan? Dia melihat sekelilingnya, hanya mendapati orang-orang di sekitarnya sangat lemah. Pandangannya tertuju pada Sander Ye lagi, dan Sander Ye berkata lagi, "Tuan, aku ingin melapor." Pria berjubah hitam itu menatap Sander Ye, "Lapor." Sander Ye mengangguk. "Jika melaporkan pelaku penistaan agama lainnya, bisakah aku dihukum dengan ringan?" Lelaki berjubah hitam itu terdiam. Apakah para penghujat ini saling berkelahi? Sander Ye memandang laki-laki berjubah hitam itu, menunggu jawaban. Pria berjubah hitam itu mempertimbangkan pilihan-pilihan itu dalam benaknya, lalu berkata, "Baik." Sander Ye mengangguk, lalu menunjuk pemilik pena Tao di sampingnya. Dia juga seorang penghujat. Pemilik pena Tao. Lelaki berjubah hitam itu menoleh menatap pemilik pena Tao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang pemilik pena Tao berkata dengan suara yang dalam, "Sander Ye, jangan ganggu aku. Kapan aku menjadi seorang penghujat?" Sander Ye berkata, "Aku punya bukti." Pemilik pena Tao. Pria berjubah hitam itu menoleh dan menatap Sander Ye. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan perekam awan perlahan melayang ke atas dan memutar rekaman ucapan pemilik pena Tao sebelumnya. Ketika dia mendengar pemilik pena Tao berkata, "Tekad dewa." Apa-apaan ini? Alasan mengapa hal itu begitu merajalela sekarang hanyalah karena aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tunggu sampai aku membereskannya, kemudian kamu tunggu saja dan lihat bagaimana aku membereskannya. Wajahnya langsung berubah dingin. Pemilik pena Tao benar-benar tercengang. Apa-apaan? Para dewa di lapangan pun tercengang. Apa-apaan? Sander Ye berkata dengan hormat, "Tuan, bukan hanya orang ini seorang penghujat, tetapi juga para dewa di sekitarnya juga penghujat. Mereka percaya pada tekad dewa, tetapi mereka mengikuti orang-orang yang menghujat tekad dewa. Mereka seharusnya bersalah atas kejahatan yang sama. Tolong hukum mereka." Dewa. Pemilik pena Teo. Psa bergubah hitam itu menatap Sander Ye, "Kenapa kamu seperti ini?" Sander Ye berkata, "Saya sudah sadar. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Sander Ye. Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu gila sekali, kamu." Sander Ye mengabaikannya begitu saja. "Karena tidak bisa mengalahkanmu, ayo kita mati bersama." Pria berjubah hitam itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa mengampuni dosa-dosamu, karena kamu telah bersumpah di dalam buku takdir. Ini bukan sekadar penghujatan terhadap tekad dewa. Aku tidak berhak mengampunimu. Tapi, tindakanmu dapat dianggap sebagai penebusan dosa-dosamu. Saat kita pergi ke Aula Laksadewa, aku akan memohon untukmu dan memohon kepada dewa agar memberikanmu hukuman yang lebih ringan." Sander Ye mengangguk, "Baik." Pria berjubah hitam itu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan rantai besi merah tua muncul di tangannya. Dia melihat ke sekeliling pada pemilik pena Tao dan para dewa di sampingnya. Tatapannya dingin, "Kalian percaya pada tekad dewa, tetapi tidak menghukum para penghujat, malah mengikuti mereka. Ini adalah dosa besar. Menurut hukum, harus segera dihukum. Dihukum segera." Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah para dewa di lapangan berubah drastis. Pemilik pena Tao juga mengubah ekspresinya. Dia menatap lelaki berjubah hitam itu dan berkata, "Tuan, semua ini adalah konspirasi orang ini, Tuan." Lelaki berjubah hitam itu langsung memotong perkataannya,
memang benar kamu telah menghujat dewa, sedangkan yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Sang pemilik pena Tao tertawa marah, dewa. Untuk apa aku menghujatnya? Apa sepaan ini? Lancang. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi geram, dan kekuatan dahsyat langsung menyelimuti pemilik pena Tao dan Yang Famnya. Di samping pemilik pena Tao, Raja Yan tiba-tiba berjalan keluar. Auranya kembali normal pada saat ini. Dia menatap lelaki berjubah hitam itu, kami percaya pada tekad dewa itu urusan kami. Apa hubungannya denganmu? Siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menghakimi kami? Pria berjubah hitam itu menoleh untuk menatap Raja Yan dengan tatapan dingin. Kalian memang penghujat sialan. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya. Rantai berwarna merah darah di tangannya melesat keluar dengan kecepatan yang amat tinggi, dan dalam sekejap mata sudah menerjang ke hadapan Raja Yan. Raja Yan sama sekali tidak takut, dia menyerbu ke depan dan meninju rantai berwarna merah darah itu dengan keras. Alam dia telah pulih pada saat ini, dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pukulan itu dilancarkan dengan momentum dan tekanan yang dahsyat bak letusan gunung berapi. Bang! Begitu kekuatan keduanya digabungkan, ia langsung meledak, dan Raja Yan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya oleh gelombang kejut. Pria berjubah hitam itu tidak bergerak sama sekali. Hancurkan secara langsung. Pria berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kejut listrik di depannya menghilang tanpa jejak. Dia menatap dingin ke arah Raja Yan dan berkata dengan nada menghina, kalian hanyalah dewa tingkat rendah yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula laksa dewa. Beraninya bertindak begitu lancang di hadapanku. Sungguh konyol. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan pilar api misterius tiba-tiba melesat naik dari telapak tangannya dan mencapai kedalaman langit. Kemudian, nyala api hukum misterius yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari pilar api tersebut. Ketika hukum api ini muncul, wajah para dewa di lapangan berubah drastis. Pada saat ini, mereka merasakan ancaman yang mematikan. Hukuni api itu dapat membakar mereka sampai mati. Setelah menjadi dewa dan memurnikan tubuh dewa mereka sebenarnya sangat sulit dibunuh. Saat itu, Dadogu jauh lebih kuat dari mereka, tetapi dia tidak dapat membunuh mereka karena mereka percaya pada tekad dewa dan memiliki kekuatan tekad untuk memberkati tubuh mereka. Pada saat ini, dengan munculnya hukum-hukum api ini, mereka merasakan kekuatan tekad dewa dalam tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit. Raja Yan dan yang lainnya tercengang. Operasi apa ini? Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, kalian percaya kepada dewa tetapi tidak menaatinya. Kalian tidak berbeda dengan orang-orang yang sesat dan penghujat. Sekarang aku akan mengambil kembali kekuatan dewa dan melemparkan kalian ke dalam jurang dan memenjarakan kalian selama 100 juta tahun. Sander Ye tiba-tiba bertepuk tangan, baik. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah pemilik pena Tao dan berkata, Tuan, orang ini adalah pelaku utamanya. Aku sarankan agar dia segera dieksekusi, tanpa dipenjara. Setiap orang. Sander Ye tiba-tiba berkata, Tuan, orang ini adalah kloningan, bukan tubuh aslinya. Tubuh aslinya telah melakukan banyak kejahatan. Membunuh kloningannya hanyalah solusi sementara. Aku sarankan untuk membunuh tubuh aslinya secara langsung untuk menghilangkan sumbernya dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Pemilik pena Tao. Pria berjubah hitam itu ragu sejenak lalu berkata, masuk akal. Sander Ye bersambung.